Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Pada yang terhormat dan yang kami muliakan, Bunyai Haji Dr. Andami Minati Amif MPDI selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Faizah dan juga para pemirsa serta para jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya pada kita sehingga hari ini masih kita bisa berkumpul kembali dalam pengajian online. Tidak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa syariat Islam untuk seluruh umat manusia. Dan alhamdulillah kita semua telah diberikan Allah hidayah sehingga kita dapat menjalankan syariat Islam dan semoga kita dapat menjalankannya hingga akhir hayat kita. Husnul khatimah. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Susunan acara pengajian hari ini adalah 1 pembukaan, 2 mau'izah hasanah, 3 doa, dan 4 penutup. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita buka acara pengajian hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa dan juga para jamaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan kita sehari-hari, sifat iri dan dengki selalu ada di kehidupan kita, di tengah-tengah masyarakat, di dalam keluarga, selalu ada. Nah, pagi ini, alhamdulillah, tema adalah tercelanya sifat iri dan dengki. Bagaimana tercelanya sifat iri dan dengki? Mari kita simak bersama Mau'izah Hasanah, tercelanya sifat iri dan dengki oleh dunia. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa astaghfirullahal azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para ibu jamaah Masjid Pondok Pesantren Faizah, para bapak, para ibu, jamaah haji, jamaah umroh, dan pemirsa di mana saja berada yang saya hormati. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dihadirkan kembali dalam majelis ilmu. Semoga Allah memberi kita ilmu manfaat, ilmu yang bisa menghantarkan kita untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Salawat salam semoga terlimpah atas Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajari kita syariat Islam. Semoga kita dibimbing Allah istiqomah melaksanakan syariat itu sampai akhir hayat kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Para ibu dan para pemirsa sekalian, kita akan bincang-bincang tentang tercelanya sifat iri dengki. Iri hati, iri dengki. Dalam bahasa Arab disebutnya hasud. Ya. Hasud itu iri dengki atau iri hati. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, cerita Qabil dan Habil dia dari pertama kali orang yang punya iri dengki di bumi. Surat Al-Ma'idah ayat 20, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين
Watlu dan bacakanlah Muhammad alaihim atas mereka, atas umatmu, naba abnai Adam, cerita dua putra Nabi Adam, bil haqqi dengan benar dan benar. Idh qurba ketika keduanya berkorban, kurbanan dengan suatu korban, Fatukubila maka diterima min ahadima dari salah satu keduanya, walam taqabbal dan tidak diterima minal akhari dari yang lain. Qala ia berkata, la aqdulan niscaya sungguh-sungguh aku bunuh engkau. Qala ia berkata, innama yataqabbalu sesungguhnya menerima Allah minal muttaqin dari orang-orang yang bertakwa. Ceritanya putranya Nabi Adam, Qabil dengan Habil. Ya. Qabil itu yang nomor 1, Habil adiknya. Dua bersaudara hidup bersama-sama. Suatu ketika kemudian diberi wahyu untuk menikahkan. Itu sudah di bumi, ya. Untuk menikahkan Qabil dan Habil. Qabil menikahkan dengan saudara kembarnya Habil dinikahkan dengan saudara kembarnya Qabil. Nah, sudah mulai ada rasa, tapi sebenarnya ada rasa dengkinya itu karena godaan setan. Saudara kembarmu itu lebih cantik Qabil daripada saudara kembarnya Habil, jelek, jangan mau kamu. Gitu. Sudah mulai dirasuki hati iri, ya, karena ada bisikan, ada hembusan-hembusan dari godaan setan. Kemudian selanjutnya Nabi Adam diperintahkan untuk memerintah dua anaknya untuk berkorban. Qabil itu pekerjaannya mencari buah, sedangkan Habil pekerjaannya mengembala kambing. Maka Habil mencari kambing yang terbaik untuk berkorban. Sedangkan Qabil mencari buah yang jelek-jelek untuk korban. Buah-buah yang setengah busuk, yang kecil-kecil itu dikumpulkan untuk korban. Sedangkan Habil mencari domba yang paling besar, yang paling bagus untuk korban. Disembelih kemudian ditaruh di tempat korbannya. Demikian juga buah-buahnya. Kemudian Nabi Adam memerintahkan, lihatlah korbanmu berdua, yang sudah tidak ada berarti yang diterima. Kalau yang tetap ada berarti tidak diterima. Ternyata buah-buahnya tetap ada di situ, mungkin malah busuk ya. Kemudian yang dombanya sudah enggak ada. Nah, berarti korbannya Qabil diterima oleh Allah. Nah, semakin hasut si Qabil kepada Habil karena korbannya Habil diterima, korbannya Qabil ditolak, enggak diterima. Karena hasut, iri, dengki, lalu membangkitkan nafsu, maka apapun akan dilakukan. Salah satu tindakan yang dilampiaskan oleh Qabil dalam rangka nuruti sifat hasutnya, iri hati, iri dengki itu, lalu Qabil bilang, la aqtulannak, sungguh-sungguh kau akan kubunuh. Qabil jawabnya, Allah itu loh nerima korbannya orang yang takwa. Gitu. Kemudian selanjutnya ketika Qabil sudah siap untuk membunuh Habil, Habil bilang gini, la im basatta yadaka ilayya litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Kalau kau Qabil menjulurkan tanganmu dengan membawa parang untuk membunuhku, aku tidak akan menjulurkan tanganku untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah. Itu jawaban Qabil. Jadi Qabil tidak ada maksud untuk membunuh. Hanya Habil tidak maksud membunuh. Hanya Qabil yang bermaksud membunuh. Itu makanya kalau orang saling tengkar, saling bermaksud membunuh, salah terbunuh, Nabi bersabda al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan dibunuh di neraka. Tuh. Lalu sahabat tanya, Nabi,
yang membunuh masuk neraka itu pantas. Nah, yang dibunuh kok masuk neraka? Sudah dibunuh masuk neraka. Apa jawab Nabi? Kesempatan bunuh pertama aja tidak dicapai oleh yang dibunuh itu. Nah, berarti apa? Dua-duanya saling berusaha untuk membunuh. Lah itu dua-duanya masuk neraka karena ada sifat, ada keinginan untuk membunuh. Tapi lain dengan Qabil dan Habil. Ketika Qabil mau membunuh, Habil mengatakan, aku tidak mau bunuh kamu, aku takut kepada Allah. Itulah sifat yang hati yang hati yang ikhlas, hati yang bersih seperti Habil itu. Tapi sayang yang terbunuh yang bersih ya, Masya Allah. Berarti kalau gitu semua manusia di dunia ini keturunannya Qabil ya, keturunan pembunuh ya, iya, iya. Dan tidak ada dosa waris, tidak ada karena dulu Mbah buyutnya kau bertemu membunuh lalu cucu-cucunya punya dosa membunuh, tidak ada. La taziru waziratu wizra ukhra, tidak menerima, tidak menanggung dosa orang yang dosa itu pada dosanya orang lain. Nah, siapa yang dihasut itu, siapa yang diiri, nah, siapa yang diiri, dihasuti, diiri dengki itu Nabi bersabda, Inna lini amillahi ta'ala a'da'an. Qila wa man hum ya Rasulullah? Qala alladzina yahsudunan nasa ala ma atahumullah min fadlih. Sesungguhnya pada tiap-tiap nikmat Allah itu terdapat musuh-musuh. Ditanya siapa yang musuh terhadap nikmat Allah itu? Lalu Nabi menjawab, ialah mereka yang iri hati, iri dengki terhadap manusia yang Allah telah berikan nikmat kepadanya. Masya Allah. Kalau orang dapat nikmat, lalu hati kita nggak senang, itu berarti kita punya sifat hasad. Ya. Misalnya diberitahu, teman kita dulu yang sama-sama di SMA, sekolah SMA, jurusan IPS ya, sekarang tuh jadi menteri ini misalnya gitu. Kalau orang yang nggak hasad, alhamdulillah temanku jadi menteri gitu. Tapi yang hasad, loh kok bisa dia menteri? Dulu itu loh, waktu sekolah itu nyontek aku. Dulu loh, waktu sekolah itu macam-macam. Nah, kenapa yang diomongkan jeleknya? Itu salah satu indikator dia ada rasa iri hati, iri dengki. Ada sifat hasud dalam hatinya. Karena apa? Nggak suka dengar orang lain mendapatkan nikmat. Masya Allah. Disebutkan oleh para ahli hikmah ini sebenarnya induknya dosa. Ya, sumbernya dosa itu ada 3. Nomor 1 dengki. Dengki itu berarti iri, dengki tadi iri hati. Nomor 2 tamak. Dan nomor 3 sombong. Masya Allah. Sifat iri dan dengki itu yang pertama kali dilaksanakan oleh iblis. Iblis ketika dia diperintah oleh Allah untuk tunduk kepada Nabi Adam, dia nggak mau. Kok aku disuruh tunduk pada Adam gitu. Adam dikasih surga, dia nggak suka Adam mendapatkan nikmatan. Dia nggak suka Adam mendapatkan kenikmatan. Ketika ia disuruh sujud, dia nggak mau. Dia ini sifat sombong ya, sifat sombong yang pertama adalah oleh iblis. Disuruh taat kepada Nabi Adam, disuruh sujud, disuruh hormat, menolak. Aku lebih baik dari dia. Aku lebih dari khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Kau menciptakan aku dari api, sedangkan kau menciptakan dia dari tanah. Api lebih tinggi. Ana khairum minhu. Aku lebih tinggi dari dia. Nah, perasaan aku lebih tinggi dari dia. Itu adalah perasaan sombong. Nah, kesombongannya itu menjadikan dia tidak taat pada Allah. Maka sebenarnya dalam kehidupan sekarang ini, kalau orang nggak taat pada Allah, kalau diurut-urut, pundernya, pusatnya adalah karena kesombongan. Aku kok gini aja nggak pakai sholat, nggak pakai sudah hidup layak kok pakai sholat segala misalnya. Kesombongan itu bermula dari iblis. Kalau sekarang kita mengatakan, aku lebih baik dari dia, aku tidak mau seperti dia. Oh itu
derajat rendah itu adalah orang kehinggapan, dihinggapi sifatnya iblis, yaitu kesombongan itu. Kemudian sifat tamak itu bermula dari Nabi Adam. Nabi Adam itu karena sifat tamaknya lalu dia memakan makanan atau buah yang dilarang. Buah apa itu? Allah hanya mengatakan wala taqraba hadhihi syajarata. Kamu jangan mendekat pada pohon ini. Allah tidak berfirman pohon khuldi. Tetapi setan yang mengatakan syajaratil khuldi wa milkil la yabla. Iya. Makanlah ini buah kekal dan kau akan menjadi penguasa selamanya di surga ini. Nah, itu buah khuldi itu yang menamakan adalah setan. Lalu karena tamaknya maka ia memakan buah khuldi itu, Masya Allah. Maka tamak menjadi sumber dari kejelekan karena kita tamak lalu ingin memiliki milik orang lain, lalu kita nyuri, lalu kita korupsi dan lain-lain. Sedangkan sifat dengki itu dari Qabil itu. Di bumi pertama kali orang yang dengki adalah Qabil. Ketika ia merasa bahwa istri Qabil lebih cantik, ketika ia mengetahui kurban Qabil diterima, dia tidak, mulailah timbul dengki. Apa sih dengki itu? Dengki atau iri hati adalah sifat tidak suka orang lain bahagia dan ingin menghilangkan kebahagiaan itu. Jadi bukan hanya nggak suka, tapi lalu melakukan tindakan untuk memusnahkan bahagianya itu. Makanya ketika Qabil iri dengki pada Habil, pengen bunuh. Ya, pengen bunuh. Supaya tidak dia melihat Habil bahagia. Jadi nggak suka lihat orang bahagia dan pengen menghilangkan kebahagiaan itu. Masya Allah. Kalau orang itu punya sifat iri dengki, maka suka marah, maka suka dendam, seharusnya dihilangkan sifat marah, sifat dendam. Bagaimana cara menghilangkan marah? Cara menghilangkan marah bagaimana? Ini termasuk yang menjadikan iri dengki tadi itu. Nabi bersabda, innal ghadaba minasyaitoni wasyaitonu khuliqa minan nar wa innama tatfa'un naru bil ma'i fa idza ghadaba ahadukum falyatawaddo. Marah itu dari setan dan setan terbuat dari api. Maka untuk memadamkan api itu dengan air. Maka kalau seseorang itu marah kemudian dendam, iri, dengki, maka wudulah supaya hilang ya panasnya marah itu. Dengan wudhu saja ya dilanjut dengan sholat, Masya Allah. Nabi berpesan kepada kita supaya menghindari hasad, menghindari iri dengki. Nabi bersabda, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulu hasanati kama ta'kulun naru al hataba. Iyyakum, takutlah kalian, menjauhilah kalian wal hasada pada hasud, pada iri hati, pada iri dengki. Fa innal hasada, maka sesungguhnya hasud ya'kulu hasanati, menghabiskan pahala kebaikan, memakan habis, mengikis habis pahala kebaikan, kama ta'kulun naru al-hatoba, sebagaimana api melahap habis kayu bakar, wal usba dan rerumputan. Kalau ada kayu bakar, ada rumput, ya, ada rumput, ada api, dilahap habis itu sama dengan dosanya hasud melahap habis pahala. Kalau dia punya pahala habis. Kenapa habis? Karena bermaksud jahat. Ya, karena bermaksud jahat. Misalnya gini, tetangganya beli mobil. Dia sakit hati. Kok dia beli mobil? Dari mana uang? Padahal hanya golongan 1 di kantor. Paling korupsi itu. Besok aku akan sampaikan kepada pimpinan atau besok akan saya lihat itu laporan keuangan. Dia korupsi balik. Ketika dia niat seperti itu, niat itu kan terus ada. Ketika dia sholat, niat itu ada.
Ketika dia puasa, niatnya tetap ada. Ya. Dan maksud jahatnya kepada manusia, kepada sama itu menjadikan lalu Allah tidak menerima pahalanya. Yang jelas dia menjadi orang jelek karena bermaksud jahat kepada orang lain. Masya Allah. Habis pahala kebaikan kalau kita iri dan dengki itu. Masya Allah. Laisa minni dzu hasadin wala dzu namimatin wala dzu kahanatin wala ana minhu. Summa tala alaihi salatu wassalam walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Nabi Muhammad bersabda, tidak termasuk golonganku orang yang hasud, orang yang suka adu domba, orang yang suka menerka-nerka, ya, dukun itu menerka. Dan saya tidak termasuk golongan dia. Ya, saya tidak termasuk golongan dia. Dia tidak termasuk golongan saya. Kemudian Nabi membaca ayat Quran dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki dan perempuan tanpa atau dari perilaku yang tidak dilakukan oleh mukmin itu, maka dia telah melakukan kebohongan dan dosa yang nyata. Orang-orang yang iri dengki, orang-orang yang suka adu domba, itulah orang-orang yang menyakiti orang mukmin. Kalau menyakiti orang mukmin, padahal orang mukmin tidak melakukan, tidak menyakiti dia, maka dia telah melakukan kebohongan dan dosa besar. Masya Allah. Ada 7 golongan citan khulunan qabla hisab. Ada 7 golongan yang masuk neraka tanpa hisab. Kenapa? Ya saking jeleknya. Masya Allah. Yang pertama adalah orang yang punya sifat zolim, menganiaya siapapun. Apa itu pemimpin, apa itu staf, apa pesuruh, apa rakyat biasa. Kalau punya sifat zolim, menganiaya orang lain, menganiaya, berbuat menganiaya, bisa juga menganiaya orang lain, bisa juga menganiaya diri sendiri. Bagaimana menganiaya diri sendiri? Misalnya dia nggak sholat, nanti masuk neraka, kan namanya menganiaya dirinya sendiri itu. Zolim yang pertama. Dan yang kedua adalah membanggakan diri. Karena bahkan diri, maka dia sombong, maka dia ya tidak akan tunduk kepada siapapun karena aku kok, itu Masya Allah. Kemudian sombong, orang sombong itu orang yang menolak kebenaran karena sudah merasa benar. Ya. Orang yang merasa lebih tinggi dari yang lain lalu menolak kebenaran karena merasa benar tadi. Kemudian yang keempat adalah khianat. Khianat itu menyalahi, dipercaya tapi khianat. Dan yang kelima adalah bodoh. Bodoh yang dibanggakan, bodoh yang dia terima. Dia tidak tahu hukum, tidak mau belajar, dengan ketidaktahuannya itu dia enjoy aja. Akhirnya kan kalau ibadahnya nggak diterima, nggak sah. Kalau dia melakukan pelanggaran, dia bilang nggak tahu. Lah nggak tahunya karena nggak belajar. Itu bukan nggak tahu yang dimaafkan. Kemudian yang keenam adalah dengki, iri dengki tadi, Masya Allah, termasuk orang yang dimasukkan neraka sebelum dihisab. Kenapa? Karena jelas jeleknya. Kejelekannya memakan kebaikannya, kejelekannya menghabiskan kebaikannya. Sehingga Masya Allah, yadkhululan nar qabla hisab, Masya Allah. Nabi juga bersabda mengingatkan pada kita, ista'inu ala qada'il hawaiji bil kitmani fa inna kulladzi ni'matin mahsudun. Minta tolonglah kalian kepada Allah dalam memenuhi hajat. Kalau punya hajat terpenuhi, maka diamlah, simpanlah. Karena setiap orang yang dapat nikmat itu pasti ada yang iri dengki. Jadi kalau kita punya kenikmatan, diam saja. Karena kalau kita ngomong-ngomong, maka orang akan hasut. Kalau orang hasut, dia akan berbuat sesuatu, berusaha untuk menghilangkan nikmat ada pada kita itu. Ya. Sehingga bahasanya ista'inu ala kunta hawaiji bil kitmani. Gampangnya nek duwe nikmat wis menengahi. Njaluk tulung Gusti Allah ben ora ono sing oreh-oreh gitu, ben yang enggak ada yang mengganggu. Dengan kita diam orang enggak tahu kan enggak mengganggu.
Tapi kalau kita ngomong-ngomong, orang kan hasud, lah itu. Masya Allah, likulli dzi ni'matin mahsudun. Setiap orang yang mendapatkan nikmatan, pasti ada yang dengki. Didengki. Untuk itu, kalau kita dapat nikmat, disyukuri saja langsung kepada Allah. Kalau pengen bersyukur kepada orang, disodakokan pada orang lain dengan rahasia. Ya. Dia mendapatkan rizki misalnya, mendapatkan rizki apa itu warisan, itu hibah atau hadiah gitu ya, 10 miliar misalnya, ya udah diem aja. Nanti kalau ngomong pasti yang iri dengki itu bermain, beraksi, ya, berusaha untuk menghilangkan nikmat itu. Lalu dapat uang banyak diam aja, tapi pengen sodakoh langsung kasih sodakoh rahasia. Pengen membangun masjid, bangun masjid. Dari mana? Itu orang-orang urunan gitu aja ya. Lah kan bohongi bukan untuk kejelekan, ya itu bohong putih. Tapi untuk menolak kejahatan, untuk menolak iri dengki tadi itu, Masya Allah. Kemudian bikin rumah tahfidz misalnya, bikin pondok pesantren. Yang diingini yang baik-baik, yang bisa dibawa ke neraka, ke akhirat untuk mengantarkan ke surga. Tuh, jadi kalau dapat nikmat, disimpan saja, nggih. Rahasia saja, karena nanti akan ada yang hasud, nggih. Al-hasudu la yasud, orang yang dengki, yang hasud tidak bisa jadi pemimpin. Loh sekarang malah banyak loh Bu, di kantor-kantor itu pemimpinnya itu didengki, dicari-cari kesalahannya, disampaikan kepada atasannya, kemudian diturunkan dari jabatannya, dia naik. Kalau itu berhasil, hanya sementara. Orang Jawa bilang, becik ketetek, Allah ketorok. Nanti akan ketahuan siapa yang hasud, siapa yang ikhlas. Dan yang hasud, la yasud, tidak akan menjadi pemimpin. Pemimpin yang sebenarnya, bukan pemimpin abal-abal. Pemimpin abal-abal itu gimana? Dijadikan pemimpin tapi enggak punya pembaruan apa-apa, enggak punya potensi apa-apa, enggak punya prestasi apa-apa, kan namanya abal-abal. Tapi kalau pemimpin yang memimpin masyarakat, Masya Allah, masyarakat dipimpin untuk bagaimana menjadikan desa ini, umat ini menjadi umatan yang baldatun thayyibatun rabbul ghafur. Tempat yang baik yang selalu mendapatkan ampunan Allah. Dijak ngaji, dijak sholat jamaah, dijak mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif, masalah lah itu pemimpin. Ya. Kalau orang ini dengki, nggak ada yang nggak jadi pemimpin. Kalau dia nggak jadi pemimpin hanya sebentar karena tidak tahu. Begitu tahu, ternyata gitu, itu Masya Allah. Itu di dunianya, di akhiratnya karena pahala amalnya terkikis habis, ya di neraka. Nggak ada orang hasud di surga. Di surga nggak ada orang hasud. Kenapa? Karena orang baik-baik saja di surga. Di surga sudah nggak boleh rasan-rasan. Kenapa? Karena orang rasan-rasan sudah nggak ada di surga. Ya di neraka. Maka jadilah orang yang baik supaya menjadi ahli surga. Hindarkan diri dari sifat hasud di hadapan Allah buruk, di hadapan malaikat sama aja buruk, di hadapan Rasul, di hadapan orang-orang soleh buruk. Dan endingnya adalah kesengsaraan hidup di dunia dan di akhirat. Hindari sifat hasud, sombong. Hasud itu dengki ya. Sombong, apalagi tamak, apalagi zolim, apalagi bodoh yang merasa cukup padahal salah. Ya. Masya Allah, apalagi khianat. Kita hindari sifat-sifat itu supaya kita terhindar dari kesengsaraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Para ibu dan pemirsa, sekian yang kita bahas. Kita akhiri dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعافية والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bunyai, tambahan ilmu hari ini, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari sifat iri dan dengki ini ya, sifat hasud yang sudah disampaikan oleh Bunyai. Dan mudah-mudahan semua para jamaah dan juga para pemirsa, insya Allah dihilangkan semua sifat iri dan dengkinya, dan sehingga kita bisa tambah beriman, bertambah bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah surga, jannah menjadi tujuan kita akan diberikan oleh Allah untuk kita semua. Matur nuwun Bunyai, Mauidah Hasanah hari ini kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi hasanatu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.